Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prahoro. Bersama-sama saya, marilah kita belajar IPA. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, bermunajah kepada Allah, mengunduh ridhonya Allah agar ilmu pengetahuan yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Kalor ini masih serangkaian dengan suhu, karena suhu tidak mungkin dilepaskan dari kalor, begitupun kalor tidak bisa dilepaskan dari suhu. Kalor ini adalah sesuatu yang selalu bersama-sama kita. Di mana kita berada, di situ pasti ada kalor. Kalor ini banyak sekali pengaruhnya pada kehidupan manusia. Apa sebenarnya kalor itu? Saya akan sedikit memberikan ilustrasi tentang kalor. Mungkin semuanya pernah mengalami ini ya. Pernah kamu melakukan masak air ya. Masak air istilahnya. Air dalam panci diletakkan di kompor, kemudian kompornya dinyalakan. Lama-kelamaan air yang tadinya dingin suhunya menjadi meningkat sehingga airnya menjadi hangat. Kok bisa airnya jadi hangat? Dan lama-kelamaan airnya akan menjadi panas. Setelah panas, maka muncullah uap air di atasnya. Hal ini tidak lepas dari kalor. Kalor itu dari mana? Kalor itu adalah energi yang diberikan oleh api. Api di sini mengandung energi. Kemudian api tersebut bersentuhan dengan panci. Nah, maka disitulah terjadi perpindahan kalor. Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Karena api suhunya tinggi, maka kalornya akan berpindah ke panci. Begitupun panci lama-kelamaan akan panas karena mendapatkan kalor dari api. Pancinya panas, maka kalornya akan diberikan air. Loh, kenapa kok kalornya diberikan air oleh panci? Karena panci panas suhunya lebih tinggi suhunya daripada air. Sehingga kalor akan mengalir dari panci ke air. Nah, demikianlah sebuah ilustrasi, sebuah gambaran tentang kalor dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun suatu saat kamu pernah mengalami, kenapa sih kalau kita mandi itu kok terasa dingin? Itu semuanya ada hubungannya dengan kalor. Kenapa rumah kalau di depan rumah, di halaman depannya, kemudian di siang hari di depan rumah ada air mancur, itu terasa lebih sejuk daripada tidak ada air mancurnya. Semuanya ini ada hubungannya dengan kalor. Lebih jauh tentang kalor, silakan ikuti video berikut ini. Silakan.
Suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Sebagai bentuk energi, dalam sistem internasional, kalor mempunyai satuan joule atau ditulis dengan huruf J besar. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Tubuh manusia mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kita sedang kedinginan, kita akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas, jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda. Yang pertama adalah massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Yang kedua ada jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda tersebut. Dan yang terakhir adalah kenaikan suhu benda itu sendiri. Semakin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan akan semakin besar pula. Jika dirumuskan secara matematis, dapat ditulis kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan massa dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu. Atau dapat dilambangkan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Perubahan jumlah kalor dalam suatu benda akan mempengaruhi perubahan wujud benda. Benda akan berubah wujud jika benda tersebut menerima atau melepaskan kalor. Perubahan wujud yang terjadi jika benda melepas kalor adalah mengembun, membeku, dan menghablur. Perubahan wujud benda jika benda tersebut memerlukan kalor atau menerima kalor adalah menguap, melebur, dan menyublim. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa manusia berkeringat? Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat manusia beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh manusia memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh manusia, sehingga tubuh manusia yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Mengapa saat kedinginan kita akan cepat merasa lapar? Pada saat kita kedinginan, kita akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuh kita akan bergerak cepat. Gerak tubuh kita ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar.
Pada saat kedinginan, kita akan cepat merasa lapar. Teknologi pendingin sederhana. Kita pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam, kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara alami, air di kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibandingkan dengan tanpa kolam. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya adalah saat kita menyetrika pakaian. Setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kita setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh dari konveksi adalah saat kita merebus air. Air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas. Partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contoh dari radiasi adalah perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi. Kalor dan perpindahannya. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Dalam sistem internasional, kalor mempunyai satuan joule. Satuan lain dari kalor adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalor dan perubahan suhu benda. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi oleh massa benda. Untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air yang bermassa 100 gram. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu juga dipengaruhi oleh jenis benda. Pernyataan-pernyataan tadi dapat dituliskan sebagai berikut. Kalor untuk menaikkan suhu benda
tergantung pada massa jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Secara singkat, pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis benda dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Contoh penerapan rumus tersebut adalah sebagai berikut. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Diketahui, kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaian, massa air sama dengan 500 gram atau 500 per 1000 sama dengan 0,5 kg. Perubahan suhu sama dengan 100 kurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 0,5 kali 4200 kali 80. Sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 168.000 Joule. Kalor pada perubahan wujud benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Secara singkat, jenis-jenis perubahan wujud zat adalah sebagai berikut. Membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Sebagai contoh adalah air yang membeku di dalam kulkas dan cairan lilin yang didinginkan. Mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Sebagai contoh adalah batu es yang berubah menjadi air dan lilin yang dipanaskan. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Sebagai contoh adalah air yang direbus sampai mendidih, lama-kelamaan akan habis, dan bensin yang dibiarkan berada di tempat terbuka akan berubah menjadi gas. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Sebagai contoh adalah uap air yang terjadi di dinding luar jika es batu dimasukkan ke dalam gelas. Menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Sebagai contoh adalah kapur barus yang lama-kelamaan akan habis jika disimpan pada lemari pakaian. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini,
zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Diagram dari seluruh peristiwa perubahan wujud tersebut adalah sebagai berikut. Kalor laten. Kalor yang terlibat selama proses perubahan wujud zat disebut sebagai kalor laten. Selama proses perubahan wujud berlangsung, tidak terjadi perubahan suhu. Kalor laten tersebut dapat berupa kalor penguapan atau pengembunan yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Q sama dengan M kali U. Dan kalor lebur atau kalor beku yang dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali L. Dengan Q sama dengan kalor yang dilepas atau dibutuhkan untuk berubah wujud, M sama dengan massa zat, L sama dengan kalor lebur atau kalor beku, dan U sama dengan kalor penguapan atau kalor pengembunan. Salah satu contoh penerapan rumus tersebut adalah sebagai berikut. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg es jika kalor lebur es tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram? Penyelesaian, massa benda atau M sama dengan 5 kg. Dan kalor lebur es atau L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Q sama dengan M dikali L. Q sama dengan 5 kali 336.000. Sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 1.680.000 Joule. Sekian dulu penjelasan singkat tentang kalor dan perpindahannya. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian kalor. Di video ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara perpindahan kalor disertai contoh perpindahan kalor. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi dapat terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat.
Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau zat gas. Konveksi dapat terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Contoh peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Gerakan balon udara yang naik dan turun, serta air yang dipanaskan. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya terjadi pada zat gas dan pada ruang hampa. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Contoh lainnya adalah badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Contoh lain adalah radiasi yang terjadi pada makanan yang dipanaskan dengan microwave. Sekian dulu video singkat tentang perpindahan kalor. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Demikianlah anak-anak telah kita ikuti video pembelajaran tentang kalor. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari tayangan tadi. Harapan saya kamu akan lebih mengerti mana yang disebut dengan kalor dan mana yang disebut dengan suhu. Berkaitan dengan fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari, sudah mulai terkuat hal-hal yang ada hubungannya dengan kalor. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di lingkungan kita yang ada hubungannya dengan kalor. Cobalah kamu amati kejadian-kejadian di lingkunganmu yang ada hubungannya dengan kalor. Kemudian bisa kita diskusikan untuk menambah khasanah keilmuan kita. Tadi juga sudah kita lakukan refleksi tentang kalor. Begitulah kalor. Ya. Bersama-sama dengan perhitungan-perhitungan, kalor digunakan untuk meningkatkan suhu, kalor digunakan untuk melebur suatu zat, juga kalor digunakan untuk menguapkan suatu zat. Berikutnya, silakan diunduh e-modul yang sudah disediakan di kelas kita. E-modul tersebut berisi informasi tambahan secara teks untuk melakukan kegiatan literasi. Pelajari. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Kalau sudah, kerjakanlah soal-soal yang ada di e-modul tersebut. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang kalor. Untuk hari berikutnya kita lakukan penilaian harian. Terima kasih anak-anak sekalian. Ingat, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, pakailah masker kalau keluar rumah, sering-seringlah cuci tangan, jangan lupa minum vitamin yang cukup, jauhi kerumunan, dan jangan bepergian sementara ini. Di masa pandemi ini,
kita perlu berhati-hati. Dan semoga Allah segera mencabut masa pandemi ini, sehingga kita bisa belajar lagi seperti sedia kala, meskipun ada perubahan-perubahan perilaku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.